Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu pemirsa. Kembali program acara Dialog Perspektif menjumpai Anda. Dan kali ini ada suasana yang berbeda karena Dialog Perspektif Goes to Campus. Kita akan menyimak pembahasan berkaitan dengan pengawasan adaptif dalam mengawal pembangunan desa bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Dan seperti apa ya komitmen dari DJPB Sultra dan juga BPKP Sultra dalam mengawal pembangunan di desa? Berikut kita simak talk show bersama rekan Tandang Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam memperingati ulang tahun BPKP yang ke-40, BPKP hadir dan berkolaborasi bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama dengan Universitas Halu Oleo mengadakan acara pada hari ini yaitu BPKP Goes to Campus. Bersama saya Tandang Setiabudi, pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai pengawasan adaptif dan terpadu untuk pembangunan berkelanjutan dalam mengawal pembangunan desa. Kegiatan ini mendapat dukungan juga dari TVRI Sulawesi Tenggara dan kegiatan ini nanti akan ditayangkan di program Perspektif TVRI Sulawesi Tenggara. Beri tepuk tangan untuk TVRI Sulawesi Tenggara. Kita akan membahas hal ini, pengawasan adaptif dan terpadu untuk pembangunan berkelanjutan dalam mengawal pembangunan desa bersama dengan narasumber-narasumber kita yang telah hadir di sini. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Ada Pak Panut di sini. Selamat datang Pak Panut, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sudah ada juga Pak Syarwan, selamat datang Pak Syarwan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang juga Pak Arifuddin Masud, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Membahas soal pembangunan desa tentu tidak jauh dengan keuangan desa. Karena semua pembangunan pasti akan kembali kepada keuangan. Dari mana sih uangnya? Untuk pembangunan berapa sih uangnya? Ada nggak sih uangnya? Nah itu nanti yang akan menjawab ahlinya ahli. Pak Syarwan sudah hadir di sini. Silakan Pak Syarwan. Dalam upaya pembangunan desa, apa saja sih dukungan dari pemerintah provinsi? Mungkin untuk perpanjangan tangannya di sini bisa Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada nggak sih anggaran khusus desa? Kalau ada, berapa sih sebenarnya? Apakah benar sampai 1 miliar? Kalau di berita kan 1 miliar satu desa, apakah benar? Mungkin Pak Syarwan silakan dijawab Pak. Baik, terima kasih. Ini satu kesempatan yang sangat bagus buat saya juga untuk mensosialisasikan dana desa. Di Sultra ini ada 1908 desa. 1900. Banyak sekali. Jadi kalau Pak Panut sendirian ya kelengar deh. Terus uang yang disediakan di tahun ini untuk desa itu sendiri 1,465 triliun. Jadi 1 triliun 465 miliar lebih. Nah, kalau kita rata-ratakan itu hampir 700 atau sampai 800 miliar per desa. Jadi tadi kalau disampaikan Pak Rektor, ini ada satu kesempatan adik-adik untuk memimpin desa. Itu besar itu. Itu baru dari APBN. Belum lagi dari APBD ya. Ada juga kontribusi dari APBD kalau saya sebesar hampir 10%. Jadi hampir rata-rata di atas 1 miliar yang dikelola. Nah, untuk dana desa ini sendiri penggunaannya ya minimal untuk pengentasan kemiskinan itu 10% minimal. Dan maksimalnya 25% ya. Boleh lebih. Untuk kemiskinan ini boleh lebih, tapi harus persetujuan dengan bupati. Bupati yang membuat pernyataan bahwasanya memang di desa itu penduduk miskinnya banyak itu. Samping itu juga harus menyediakan dana untuk pengentasan ketahanan pangan 20%. Nah, itu ya. Tadi 10 sampai dengan 25 untuk kemiskinan, 20% untuk ketahanan pangan, dan sisanya baru untuk reguler, untuk pembangunannya, untuk memajukan masyarakat desanya, mungkin menggerakkan pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Nah, cuma dari
uang tadi ya, di Sultra ini baru-baru ini saya dapat berita juga dari teman-teman kan, NTP-nya itu malah kurang dari 100%. Artinya petani kita ini menuju ke miskin ini, tekor dia. Ya. Beli turun. Nah, jadi duit cuma Rp99, belanja 100 nih. Kalau nah untuk itu ya saya juga menghimbau ya dari desa-desa ini untuk berinovasi, terus juga mengelola dana desa ini betul-betul efisien, efektif gitu loh. Karena ada dana desa dengan tidak ada dana desa sama saja, ya percuma juga kan dikasih dana itu. Mungkin itu ya. Kalau gitu bisa dirincikan nggak Pak? Atau mungkin biar kita lebih tercerahkan, berarti kan kemungkinan setiap desa berarti nilai dana desanya berbeda-beda. Ya. Kira-kira yang mempengaruhinya apa sih Pak? Biar mahasiswa-mahasiswa di sini kan nanti calon kepala desa ya. Biar mahasiswa di sini juga bisa untuk meningkatkan dana desanya, itu apa aja tips and triknya Pak? Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, juga mungkin adik-adik ini jangan khawatir juga. Soalnya kepala desa itu jabatan yang apa? Kalau dulu mungkin agak kurang digemari ya, terus sekarang jadi rebutan ya. Karena tadi uang yang dikelola itu 1 miliar lebih ya. Dan disitulah kita bisa berkontribusi besar untuk memajukan. Jadi kalau kita di desa itu jadi raja kan, dan kita bisa memberi warna desa itu sendiri. Apakah desa itu akan jadi lebih baik atau malah lebih buruk gitu, karena uang yang keluar tidak baik. Jadi dana desa itu terdiri dari ya, ada formulanya itu. Pertama ada alokasi dasar. Ya, jadi semua desa di seluruh Indonesia ini dikasih tuh sekian persen dari pagu nasionalnya. Setelah itu ada lagi alokasi afirmasi, ya, afirmasi itu untuk desa tertinggal, ya, desa sangat tertinggal itu dikasih itu. Dan seterusnya ada beberapa komponen. Nah disitulah letak keadilannya ya. Jadi jangan juga ntar, desa saya sedikit, ya pasti itu mungkin jumlah penduduk dan seterusnya dia dipertimbangkan. Gitu. Di samping itu nanti juga ada juga dana insentif kinerja desa. Gitu. Kalau dia mengelola dana desa ini dengan baik, jadi dia harus betul-betul bisa mengelola dana desa ini, outputnya jelas dan beroutcome. Artinya kalau dia bangun ini bangunannya dan bermanfaat untuk masyarakat desa, gitu ya. Yang menilai itu siapa Pak? Yang menilai. Kinerjanya. Nah ini menilainya. Jadi kalau kami dari Kementerian Keuangan itu menyalurkan dananya, ya menyalurkan dana ini tetap melalui Pemda, tapi secara otomatis di hari itu juga kita langsung masukkan uangnya ke rekening desa, jadi tidak lagi mampir ke BKD ya. Jadi secara administrasi dia masuk ke BKD ya, tapi hari itu juga secara otomatis kita langsung masukkan ke rekening desa. Di awal-awal sebelum kita lakukan ke desa itu memang masuk rekening BKD dulu. Nah ini dulu kita pasang peraturan ya, harusnya 7 hari setelah kami masukkan rekening BKD itu harus segera ditransfer, tapi nyatanya ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Makanya akhirnya kita langsungkan ke situ. Tadi ditanya bagaimana sih tips and triknya ya, untuk meningkatkan. Memang salah satu motor untuk membangun desa itu harusnya dia punya BUMDes. BUMDes, badan usaha milik desa. Kalau nggak ada BUMDes ya sama aja, dari uang dibangunkan habis. Tapi kalau dengan BUMDes, uang itu kita investasikan dan BUMDes ini membangun satu usaha. Dan saya sangat yakin kalau memang pengelolaannya bagus, pasti sukses. Ini saya di beberapa tempat, yang waktu saya di NTB, saya pernah mendampingi namanya Desa Kembang Kuning. Dia mengelola kebutuhan pokok masyarakat saja tuh, awalnya. Ya, tapi dengan cukup modern. Karena saat ini hampir semua penduduk ya, baik adik-adik mahasiswa, abang becak pun sudah pegang HP kan. Nah, jadi masyarakat desa itu diajak untuk bertransaksi atau melakukan pembelian ke BUMDes. Ya, tapi layanannya lebih bagus. Ya, bisa memesan melalui SMS atau WhatsApp, nanti barang pesannya ini diantar. Diantar, dia. Benar-benar diantar, jadi kayak ojek online aja kan. Nah itu jadi bagus dia. Dan bahkan terakhir saya dikabari ya, BUMDesnya itu sudah bisa bikin toko sodako kemarin di bulan Ramadan. Artinya jumlahnya mungkin cuma 25.000 tapi dijual 15.000. Tuh. Jadi
Untuk desa maju harus punya BUMDes. Gitu. Itu ya teman-teman mahasiswa. Jadi kalau besok teman-teman jadi kepala desa, pastikan punya BUMDes ya, biar anggarannya menaik. Sepertinya Pak Dekan udah memikirkan juga ini masukan-masukan buat daerah terkait BUMDesnya. Tapi nanti dulu Pak Dekan, masukannya ditahan dulu. Tadi saya mendengar terkait BUMDes dan mendengar bahwa ada 1.908 desa dan anggaran 1,4 T ya. 1,465. Gimana? 1.465 miliar lebih. 1.465 miliar lebih. miliar lebih itu uang semua itu ya. Nah, uang yang segitu banyaknya pasti kan harus ada yang mengawasi ya. Dan tidak ada namanya pengendalian internal yang bisa menjamin tidak adanya fraud. Mungkin pertanyaan selanjutnya ke Pak Panoka. Terkait jumlah anggaran yang segitu, kira-kira peran BPKP yang sudah dilakukan apa sih Pak untuk mengawasi keuangan desa? Terima kasih Mas MC. Mungkin sebelum saya menjawab peran BPKP untuk mengawasi tadi dana tadi yang disampaikan Pak Sarwan sampai 1,4 triliun sekian gitu. Tadi dibilang ini itu uang semua tuh, kalau segitu di ruangan ini mungkin penuh hampir mungkin 1,4 triliun. Tapi tadi kalau dibagi di sekitar 1.908 desa ya dapatnya ntar 1 miliar sekian lah rata-rata mungkin seperti. Nah tadi ditanyakan kira-kira peran BPKP seperti apa. Nah sebelum saya sampaikan perannya, lah BPKP tadi sudah ditanyakan ke MC tadi, ke adik-adik juga melalui peran apa BPKP gitu ya. Nah ntar kalau BPKP sebagai auditor internalnya presiden gitu. Atau lebih ntar kalau adik-adik dibaca di medsos sebagai APIP-nya gitu, sebagai APIP-nya presiden. Dan ntar yang jadi pertanyaan juga ke adik-adik juga kan ada BPKP, ada juga BPK gitu kan, ada juga BPK gitu. Itu lembaga yang sama atau berbeda gitu. Nah, mungkin di kesempatan ini juga saya sampaikan ke adik-adik bahwa BPKP itu sebagai auditor internalnya pemerintah dalam ini presiden. Kalau BPK itu eksternal, dia kalau dalam tata pemerintahan dia sejajar dengan presiden, dia mengawasi juga pemerintah. Tapi kalau BPKP itu internalnya, atau kalau saya analogkan di UHO, kalau presidennya itu rektor, BPKP itu SP-nya, Pak Antoknya lah gitu sebagai BPKP-nya, itu internalnya pemerintah. Lah BPKP diatur dalam Perpres 192 tahun 2014. Dan sudah diubah dengan Perpres tahun 20 tahun 2023. Lah itu tugasnya yaitu melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah dan pembangunan nasional. Lah pengawasan tadi kalau kita kaitkan desa, sumber dari dana desa tadi sebagian besar dana desa tadi dari APBN, dari pemerintah pusat gitu. Lah itu juga masuk keuangan negara yang diawasi oleh BPKP. BPKP juga mengawasi dana desa yang disalurkan ke Pak Sarwan, termasuk pengelolaannya oleh perangkat-perangkat di desa. Tapi tadi sudah disampaikan ke Pak Rektor juga, karena banyaknya sampai 1.908 desa,
dan kami auditornya sekitar 60-70, kalau melihat semua juga tidak bisa. Makanya kami juga berkolaborasi dengan APIP-APIP yang lain. Kalau APIP di tingkat provinsi ada inspektorat provinsi, dan kalau di kabupaten kota ada inspektorat kabupaten kota. Kebetulan kalau dana desa tidak ada di kota, adanya di kabupaten, dan itu juga kami bersinergi berkolaborasi untuk melakukan pengawasan. Tidak hanya BPKP, juga bersinergi melibatkan juga teman-teman di inspektorat daerah. Mereka juga auditor-auditor yang ada di pemerintah daerah. Kira-kira itu yang peran BPKP, tidak hanya sendiri, juga bersama-sama dengan APIP lain, terutama di inspektorat daerah, juga melakukan pengawasan. Dan pengawasan tadi sudah disinggung, tidak hanya assurance tapi juga consulting, mendampingi tata kelola dalam pengelolaan keuangan desanya. Dan mungkin pada kesempatan ini juga kita juga ingin bersinergi, berkolaborasi dengan ya Pak Dekan, entar adik-adik mahasiswa, entar misalnya kalau Pak KKN, tadi Pak Rektor sudah menyatakan KKN tematik, juga bisa melakukan atau membantu teman-teman desa gimana mengelola uang yang per desa sekitar 1 miliaran itu menjadi akuntabel, kira-kira itu. Itu sementara itu. Berarti paradigma yang beredar di masyarakat bahwa auditor itu harus mencari kesalahan akuntan itu berarti salah ya? Ya, auditor tadi sudah disampaikan di pertanyaan, itu perannya tidak assurance aja, mengaudit, nyari temuan, cari kesalahan, enggak. Tapi peran seorang auditor internal, mungkin Pak Dekan sudah ini ke adik-adik mahasiswa, peran internal auditor itu juga sebagai consulting juga. Dan itu di sektor publik juga peran itu juga berubah gitu. Berarti si auditor itu jadi tempatnya bertanya teman-teman desa juga itu dalam mengelola keuangan desanya. Tidak memeriksa nyari temuan gitu enggak. Tapi juga memberikan saran perbaikan dan tempat bertanya para teman-teman pengelola keuangan negara ini juga gitu. Selanjutnya mungkin Pak Panut, untuk mengawal pembangunan desa, dari informasi yang saya dapat itu BPKP punya aplikasi namanya Siskedes dan Siabumdes. Itu kira-kira sejauh apa sih dampak dari aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa atau dalam pemerintahan desa? Ya, mungkin kalau teman-teman di ini mungkin sebagian besar dari ekonomi ya Pak Dekan ya, kan juga belajar akuntansi dan tadi dana yang sumbernya dari masyarakat dalam bentuk pajak dan itu disalurkan dalam bentuk dana desa, itu kan harus pengelolaannya kan harus dipertanggungjawabkan gitu. Dipertanggungjawabkan, mungkin ntar kalau kita belajar akuntansi ntar ujungnya ada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Lah, sementara teman-teman perangkat di desa itu dengan dari berlatar belakang macam-macam keilmuannya, mungkin dari ekonomi juga ada, tapi yang non ekonomi kan juga banyak. Lah, kami dari BPKP bekerjasama dengan Kemendagri itu untuk mempermudah dalam pengelolaan dana desanya tadi, membuat sejenis aplikasi namanya Siskudes, sistem aplikasi keuangan desa untuk pengelolaan dana desanya. Tapi untuk tadi BUMDesnya, badan usaha milik desanya, kami juga dari BPKP juga mengembangkan Siabumdes. Sehingga teman-teman pengelola di desa tadi dari bukti-bukti transaksi, misalnya pembelian dan sebagainya, itu
bisa diinput di aplikasi, ntar ini transaksi akuntansinya ntar bisa langsung membuat laporan keuangannya. Tadi kalau dari teman-teman di BUMDes tadi, ntar kalau udah bisa membuat laporan keuangan, dan tadi udah disinggung Pak Sarwan tadi pengelolaannya bagus, ntar kan bisa mengajukan kredit ke bank. Oh, baru dia punya profit gitu, punya profit. Oh, ntar bank-bank pasti banyak akan menyalurkan kredit-kreditnya ke BUMDes itu, sehingga roda perekonomian di desa akan bergerak terus gitu, kan akan maju tentunya gitu. Baik, terima kasih Bapak Panut atas pernyataannya. Jika didengar dari narasumber kita sebelumnya, berarti sebenarnya tanggung jawab dari kepala daerah yaitu pemerintah desa itu sebenarnya cukup besar ya. Ada juga menyusun laporan keuangan, harus memiliki ide-ide kreatif dan yang paling cocok dengan daerahnya, membangun BUMDes yang paling cocok dengan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan desa, itu pasti membutuhkan sumber daya yang unggul. Nah, berbicara terkait sumber daya, ini pasti peran UHO diperlukan di sini, Pak. Yang mau saya tanyakan ini, apa yang sudah UHO lakukan untuk mendukung pembangunan desa atau untuk meningkatkan sumber daya mahasiswanya lebih paham terkait desa? Apakah ada kegiatan ke desa atau KKN atau kegiatan apa kayak gitu kira-kira, Pak? Mungkin Pak. Oke. Makasih. Jadi saya kira berbicara tentang ini start point-nya kalau kita di perguruan tinggi memang ada kebijakan dari Mas Menteri namanya MBKM. MBKM apa itu, Pak? Kalau boleh tahu. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Siap. Di mana di dalam program Mas Menteri itu, nah, tadi ditanyakan program apa yang telah dilakukan. Yang pertama mahasiswa mengajar. Ini ada beberapa mahasiswa kami turun di desa mengajar dan itu dibiayai oleh negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia mengajar itu dinilai SKS-nya, Satuan Kredit Semester. Ya, nanti berapa SKS-nya ya nanti kita lihat apa saja yang diajarkan oleh mahasiswa di sana, kemudian bobotnya berapa lama. Yang pertama. Kemudian proyek-proyek desa itu juga ini yang sudah kita lakukan. Yang mana yang dimaksud proyek desa itu misalnya begini, Pak Desa punya program untuk lingkungan, katakanlah penanaman pohon, ya mahasiswa di situ akan hadir untuk membantu mereka. Kewirausahaan, memberdayakan masyarakat terutama UMKM yang ada di desa itu. Nah, saya kira itu semua fakultas bisa lakukan. Tetapi ke depan ini saya berpikir sesuai MBKM ini saya mengarahkan mahasiswa sebagai tadi konsultan dan assurance. Ini sudah terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi memang pada hari ini sangat menarik. Kenapa? Nah, ini tolong adik-adik perhatikan, ada yang tumpahkan uangnya, ini yang pakai baju biru. Penggunaannya seperti apa? Ada yang awasi, supaya Pak Desa itu jangan selalu bersentuhan dengan hukum, maka kita harus ajari bagaimana membuat pelaporan tadi yang TT itu. Sangat fantastik jumlahnya sekian. Tapi di satu sisi memang menggembirakan, tapi di satu sisi kalau itu salah pengelolaannya, bisa-bisa Pak Desa penuh Punggolaka itu. Apa di sana itu? Sebelah kanan. Ya, penuh lembaga. Tetapi tentu tidak mengharapkan seperti itu. Oleh karena itu, BPKP hadir di sini melakukan sinergitas kolaborasi dengan perguruan tinggi. Dalam hal ini Fakultas Ekonomi. Nah, saya kira core bisnisnya di sini bahwa tadi peran BPKP disinergikan, dikolaborasikan dengan perguruan tinggi
Itulah tadi bagaimana menjadi assurance, bagaimana menjadi konsultan, sehingga nanti tidak ada masalah yang terjadi. Nah, oleh karena itu, ini adik-adik, jadi perlu saya ingin sampaikan, terutama yang punya uang ini, Dirjen Anggaran, kemudian dari BPKP, bahwa bagaimana supaya tidak menimbulkan masalah bagi kepala desa. Tolong didengar adik-adik peserta bahwa ke depan, jadi ini yang hadir Pak, saya minta rata-rata yang mau KKN. Yang angkatan 2020-an lah yang giliran punya sekarang. Di sini program pemerintah ada namanya KKN tematik. KKN tematik ini, tolong didengar baik-baik. KKN tematik ini nanti akan diberangkatkan bukan berangkat dengan tangan kosong. Artinya apa? Nanti Anda berangkat itu membawa program. Apa programnya itu? Ini 3 jurusan, tolong dicangkan baik-baik. Jadi memudahkan Anda tidak pusing lagi. Apa yang harus kita bawa ke sana? Sekarang sudah jelas. Apa itu? Itulah tadi Siskuides, ya, sistem keuangan desa, dan Sia Bumdes. Itu nanti yang adik-adik jadikan program untuk KKN tematik. Dan ingat, jadi pilot proyek ini kita sudah ada MOU dengan 4 desa di sini. Desanya lagi sengaja kita cari yang dekat-dekat dengan Kota Kendari. Jadi adik-adik sangat dimudahkan. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya nanti? Itu yang bawa. Dan outputnya nanti itu adalah laporan keuangan desa. Jadi saya berharap dan saya minta, saya tidak mau dengar nanti bahwa ada laporan dari kepala desa bahwa mahasiswa ekonomi tidak bisa lakukan itu. Karena nanti adik-adik setelah ini akan di job training, katakanlah begitu ya, di workshop kalau itu, ataukah pelatihan, nggak tahu sebetulnya seperti apa. Sehingga itulah nanti menjadi bekal untuk turun. Sehingga kalau saya dikatakan apa kontribusi Fakultas Ekonomi terhadap pembangunan desa? Itulah kontribusinya luar biasa itu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project. Tolong Pak Cover diekspos mungkin di BPKP. Mudah-mudahan bisa menjadi pilot project untuk Indonesia ini. Artinya apa? Mudah-mudahan belum ada yang lakukan, sehingga di sini bisa menjadi benchmark bahwa BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara itu melakukan kerjasama ya sekaligus untuk penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi. Sekira itu. Terima kasih informasinya Pak Arifudin. Pembahasannya mulai menarik, mulai masuk ke inti pembicaraan terkait pembangunan desa. Tapi mohon izin kita break sejenak. Kita lanjut kembali masih di acara BPKP Goes to Campus dengan tema pembahasan pengawasan adaptif dan terpadu untuk pembangunan berkelanjutan dalam mengawal pembangunan desa. Masih dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Mungkin kita mengulang lagi Pak tadi kepada Pak Arifudin. Tadi Bapak membahas terkait kontribusi dari Universitas Saldo Oleo, ada salah satunya yaitu ada training pelatihan. Yang mau saya tanyakan itu training pelatihan itu sendiri apakah terbatas untuk jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau bisa semuanya mengikuti training pelatihan itu? Mungkin bisa tolong. Baik, terima kasih. Jadi di dalam ruangan ini yang hadir ada 3 jurusan. Ada ilmu ekonomi, ada manajemen, dan ada akuntansi. Itu artinya apa? Bahwa semua adik-adik yang akan melakukan KKN tematik
yang KKN tematik itu membawa program ke desa, itu nanti menjadi kewajiban Anda 3 jurusan ini untuk mengikuti pelatihan atau training ya, mungkin tidak tahu apa istilahnya nanti dari BPKP. Pelaksananya itu BPKP. Jadi adik-adik semua jurusan ini di Fakultas Ekonomi ya harus ikut. Kalau tadi saya bercerita MBKM dari Mas Menteri yang merupakan kebijakan yang harus dilakukan, misalnya ada mahasiswa mengajar, biarlah mahasiswa mengajar itu domainnya FKIP. Menanam pohon biarlah domainnya Fakultas Kehutanan. Tapi domain kita di sini adalah itu tadi tata kelola, pengelolaan keuangan desa dan BUMDes. Oleh karena itu, adik-adik meringankan, tidak usah lagi mencari program dan kegiatan apa yang dilakukan, cukup itu saja, cukup itu. Nah, nanti setelah di sana ya mungkin bisa jadi problem juga sih itu transparansi dari kepala desa. Tapi ini ya kita bersinergi lagi dengan BPKP, bagaimana nanti di lapangan itu supaya semua pengelola keuangan desa itu atau aparat desa itu, para desa itu ya termasuk desa, kemudian ya sekretaris dan sebagainya, itu nanti yang memberikan data-data, kemudian adik-adik akan olah itu. Jadi itu yang mau dijual di sana ya, dan nanti setelah outputnya laporan dari situ akan diaudit, akan diperiksa oleh BPKP. Jadi supaya tidak banyak problem, tadi dikatakan, loh bagaimana BPKP cuma 60-an menghadapi 1000 desa itu kan ribet. Nah oleh karena itu ya kemungkinan yang terjadi itu BPKP menangkapnya, sehingga bagaimana kalau sebelumnya pengelola desa itu dibantu dalam pertanggungjawaban atau penyusunan laporan pertanggungjawabannya oleh mahasiswa, dan memang menjadi program dari kementerian, dalam hal ini Mas Menteri tentang itu tadi, dia berfungsi sebagai konsultan di desa, konsultan dalam hal ini ya itu. Jadi tolong saya minta semua di Kajur Anda, ketua jurusan 3 prodi, yang saya minta adalah mahasiswa yang mau KKN. Semester 4 saya tidak undang di sini. Nah, oleh karena itu nanti begitu mau berangkat dan desanya sudah siap. Kita sudah ada MOU dengan 4 desa di sana. Jadi nanti kalau berkembang ya mungkin kita akan bicarakan dengan BPKP, misalnya pilot proyek dulu, misalnya yang dekat-dekat Kabupaten Konawe. Itu aja dulu deh semua desa. Oke. Nah, Pak Rektor bisa mengalokasikan desa A, si ini, desa B, sini, sehingga semua merasa terbantu. Mungkin juga di daerah tetangga kita konsol, yaitu ya nanti ke depan kita minta bantuan dari BPKP menunjuk itu, atau ada mungkin yang titik-titik yang dianggap tadi dikatakan Pak ada beberapa bermasalah itu, titik-titik itu kenapa bermasalah sih? Ya mungkin bermasalahnya itu karena ketidaktahuan dalam membuat itu. Disinilah perguruan tinggi harus hadir ya dalam rangka itu tadi ya, dan tidak salah juga sih karena memang ada namanya tridharma dalam hal ini, pengabdian kepada masyarakat. Saya kira. Terima kasih Pak Arifuddin. Tadi dibahas lagi sama Pak Arifuddin terkait permasalahan di desa. Itu kan berarti nanti balik lagi ke BPKP berarti ya Pak. Ya. Adanya audit penghitungan kerugian keuangan negara. Tapi sebelum ke sana Pak, kalau dari tadi saya lihat terkait kegiatan konsultasi di daerah, ada kegiatan audit, itu kan pasti perlu bertemu dengan pelakunya, baik itu pelaku pemerintahan desa maupun pelaku pemerintahan di daerahnya masing-masing. Kita tahu kemarin ada yang namanya wabah COVID, itu cukup menghambat BPKP sendiri nggak sih Pak dalam melakukan consulting maupun assurance? Terima kasih. Memang tadi ya pas kemarin pas COVID kita tidak boleh bertemu tatap muka,
itu peran BPKP gimana, apa berhenti gitu. Itu. Padahal Tidak. kan kita tetap harus mengawasi Iya. gitu loh. Dan dana desa atau pengelolaan APBN, APBD semua juga harus jalan. Tidak berhenti gitu. Nah, untuk itu BPKP memang menjadi, mungkin tidak di BPKP juga, termasuk di UO, mungkin di Kemenku juga pola kerjanya, metode kerjanya ikut berubah juga gitu. Termasuk kami di BPKP. Lah, untuk itu kami memang sedikit dipaksa gimana kita bisa melakukan pengawasan, assuran dan consultingnya. Lah, kami juga kemarin mungkin saya sebut aja ntar pengawasannya dalam bentuk daring juga gitu ya. Ntar ada aplikasi-aplikasi daring banyak yang kita gunakan. Mungkin paling kasih kami contoh. Misalnya kami melakukan pengawasan fisik. Barang yang dibeli itu betul-betul ada atau enggak. Ya, kalau kami datang ketemu enggak bisa, ya kami pakai media daring tadi, suruh liatin. Oh, ini barangnya ada, enggak fiktif gitu. Itu salah satu bentuk pengawasan kami. Juga kami pemberian bantuan consulting tadi pakai media daring tadi bisa langsung tanya jawab juga. Itu juga mengubah metode kami yang mungkin selama sebelum pandemi itu dilakukan secara tatap muka gitu terus gitu. Tapi dengan media itu kita juga tidak berhenti melakukan pengawasan walaupun masa pandemi. Jadi meskipun pandemi, BPKP telah melakukan pengawasan bahkan menggunakan alat-alat yang ada kayak gitu. Iya, betul, betul. Tetap bergerak melakukan Betul. pengawasan gitu. Siap. Tadi membahas terkait permasalahan-permasalahan, ada nggak sih pengawasan BPKP yang berhubungan dengan korupsi kayak gitu Pak? Atau ada? Mungkin kalau kita lihat data di kami yang kami lakukan di tahun 2002 itu kalau kami istilahkan pengawasan dalam angka gitu ya. Mungkin kami di tahun 2022 itu ini tidak khusus di desa, secara keseluruhan ya. Dalam pengelolaan APBN, APBD dan desa di Provinsi Sulawesi Tenggara ini kami bisa memberikan kontribusi sekitar 1,1 T gitu. 1 T itu kontribusi. Nah, itu bisa kami bagi dalam 3 bentuk, yaitu efisiensi belanja. Maksudnya itu sekitar 588 miliar. Maksudnya efisiensi ini kami juga melakukan pengawasan yang seharusnya uang itu mau keluar dibayarkan, tapi dilakukan pengawasan sehingga uang itu tidak jadi keluar gitu. Kami cegah dulu uang jangan sampai keluar. Mungkin pemborosan. iya, kira-kira itu. Dan mungkin ada hal yang kurang, nah, gitu kami cegah dulu, tidak bisa dilakukan pembayaran. Itu sekitar 588 miliar. Nah, terus terkait juga dengan penerimaan daerah. Penerimaan daerah sampai mungkin di desa juga itu sekitar 493 miliar gitu. Sehingga pendapatan-pendapatan yang harusnya masuk ke kas negara, kas daerah, kas desa itu yang harusnya masuk itu kami jumpai itu sekitar 493 miliar. Dan kami juga membantu ke teman-teman penegak hukum untuk penyelamatan uang negara. Ini uang negara udah keluar tapi ada masalah-masalah, ditemukan fraud-fraud di situ. Itu sekitar 12 miliaran, itu yang harus dikembalikan ke uang negara. Tadi kalau yang pertama efisiensi belum keluar, tapi yang 12 miliar ini udah keluar, tapi seharusnya ada masalah, itu harus dikembalikan ke kas negara atau kas daerah. Itu termasuk juga di dalamnya ada dana desa di situ yang terakumulasi itu sebesar 1,1 T. Itu di
Provinsi Sulawesi Tenggara gitu. Terima kasih Pak Panut. Mungkin ini saya akan bertanya ke Pak Syarwan Pak. Terkait hal ini Pak, kalau ada kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut, apakah akan mempengaruhi alokasi kinerja yang tadi Bapak jelaskan? Baik, jadi sebelum saya jawab mungkin saya akan paparkan dulu bagaimana sih sebenarnya dana desa itu sendiri supaya bisa cair. Pertama dia harus bikin APBDes. Sama kalau di negara kan ada APBN. Kalau Pemda ada APBD, kalau di desa itu namanya APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, anggaran APBDes ini sendiri disusunkan oleh kepala desa dan badan musyawarah desa. Yang ini yang sering nggak akur ini kalau dia telat, ya. Kalau kepala desa dengan BPD-nya nggak akur, nah ini sampai sekarang masih ada beberapa desa yang belum bisa cair. Karena Sehingga itu APBDes-nya belum kelar sepertinya gitu. Ya. Jadi kalau APBDes-nya nggak ada, dana desa tidak akan pernah cair. Kenapa? Ya kalau kami cairkan nanti nggak tahu jadi apa itu, dengan ada apa pegangan ya untuk beli apa dan seterusnya. Jadi khawatir kan nanti jadi miss nanti itu ya. Malah bisa dikorupsi juga gitu, betul ya. Nah, jadi kalau sudah ada APBDes, harus juga nanti Pak Bupatinya tuh bikin surat perintah pemindah bukuan. Tadi di awal kan saya jelaskan tuh dari keuangan masuk rekening BKD, tapi hari itu juga harus dipindahkan ke desa. Nah, itulah tadi surat Pak Bupatinya yang memerintahkan itu harus itu. Ya, ada lagi pengantar, baru dia bisa cair. Jadi kalau desa yang belum cair artinya antara Kades dan BPD-nya itu harus akur-akur deh. Ya. Tapi kalau nggak akur pasti nggak cair. Deh. Tadi pertanyaannya apakah yang tadi kinerja? Korupsi, kayak gitu. Kalau berkasus korupsi pasti tidak akan pernah dapat dana insentif kinerja, pasti nggak dapat. Tidak akan dapat Iya. dana insentif Iya. kinerja. Iya. Dan desa itu sendiri ya, kalau nanti Pak Bupatinya itu merekomendasi, tidak akan pernah juga dikucurkan dana desanya. Tapi kami harus menunggu rekomendasi dari Pak Bupati. Jadi kalau bupatinya udah bikin, Mas Arwan, ini nakal nih desanya, blok, ya udah kita blok ya, ya. Kami tetap melihat dari pimpinan daerahnya apakah dia masih bisa membina desanya atau tidak. Ya. Jadi kalau adik-adik nanti turun, yang pertama dilihat itu adalah APBDes dulu. Ya. APBDesnya dulu lihat. Coba dilihat, mungkin nanti belajarlah gimana cara nyusun APBDes yang baik dan benar gitu. Nanti patokannya itu harus berdasarkan APBDes. Jadi kalau dia belanja di luar APBDes salah tuh, yakin. Pasti bermasalah. APBDes bisa direvisi atau Revisi boleh, tapi kan harus ada persetujuan tadi kepala desa dan BPD-nya. Ya sama seperti di APBD. Harus ada persetujuan dari Pak Bupati dan DPRD-nya sesuai dengan ya ketentuan-ketentuan lah. Sama juga di kita. Ya di APBN. APBN kan ada kewenangan dari KPA sendiri. Ada juga ada kewenangan dari Kanwil, ada juga kewenangan kantor pusat dan juga ada kewenangan dari DPR sesuai dengan batasan-batasannya ya itu ya. Jadi nanti yang perlu diperhatikan adik-adik ini APBDes dulu, yakinkan dulu ada. Kalau nggak ada berarti udah nggak beres itu ya. Nah dari situ baru lihat tuh ya. Kalau belanja di luar APBDes pasti itu, tolong direkomendasi nih pasti tidak benar ya. Dan juga ada batasan juga tuh, sama seperti kita di APBN. Jalan dinas pasti udah batas kan angkanya berapa, uang hariannya berapa, tiketnya berapa. SBU, nah, iya itu. Jangan sampai juga nanti kepala desa pergi ke Kendari uang harian 1 juta. Nah, padahal kita cuma 340 toh. Meskipun itu nanti ditulis di APBDes tetap nggak boleh. Nggak harus itu, lihat juga aturan di atasnya. Itu. Dulu kan iya beda antara APBN dan APBD kan, itu besar sekali APBD-nya. APBD itu kalau teman-teman OPD di jalan dinas, wah makmur banget dulu ya. Tapi sekarang udah setara dengan APBN. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Berikutnya tadi si Kedes itu kan sangat membantu nih. Karena adik-adik juga walaupun belajar jurnal itu manual, nanti di lapangan nggak ada lagi jurnal di atas kertas, nggak ada. Semua ada my system itu. Ya. Cuma logika jurnalnya masih ada. Bagaimana membuat koreksi, bagaimana membuat penyesuaian. Sebenarnya
adik-adik itu kalau di lapangan itu tinggal pencet tombol otomatis sudah keluar. Laporan keuangannya keluar, malah sampai analisa itu. Nah, kalau kami di Kementerian Keuangan sebenarnya sudah IT, ya, by system. full IT by system. Makanya di zaman pandemi kami nggak ada hambatan. Jadi kalau teman-teman mau mencairkan uang nggak perlu datang, cukup mengirimkan data elektronik ke KPPN dan batasannya jelas 1 jam kelar kalau benar. Kalau dia nggak benar 1 jam juga harus dia udah tahu bahwasanya itu tidak akan pernah cair. Itu batasan kami itu ya. Dan saya awasi. Dan sistem kami itu ada namanya sistem perbendaharaan anggaran negara, dan untuk monetnya monitoring OMSPAN namanya, online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara. Jadi benar-benar real time. Di sini pun kita kasih tuh Pak Panut, saya kasih juga kan hanya untuk mengawasi seputar BPKP. Pak Rektor tahu tuh, tahu dia semua tuh. Ya. Asal Pak Rektor mencet, kalau nggak dipencet nggak tahu juga. Ya. Ini tolong nih Pak Rektornya diingetin Pak, sekali-sekali dilihat, kalau dipencet-pencet lah gitu ya. Karena pengalaman saya ada tuh, lalai dia, kejadian di unitnya ada. Pas tanya, oh nggak tahu Pak, saya nggak dibagi tuh. Ada. Itu kejadian saya di Bengkulu, pernah juga di Papua tuh. Udah ada toolsnya, kok nggak dipencet ya. Kadang-kadang kalau kita sekali-sekali aja dengan staf, berapa realisasi? Pasti kita gelagapan kan gitu. Kita udah tahu masalah, kita udah monitor juga gitu. Itu salah satu alat kontrolnya gitu. Nah itu ya. Berikutnya pastikan ada check and balance gitu loh. Kan kalau di APBN, APBD pasti ada yang namanya KPA. KPA itu kepala kantor penguasanya itu yang menguasai duit. Terus ada lagi namanya PPK yang membuat komitmen, yang tanda tangan kontrak. Ada lagi nanti yang belanja. Ya. PPK tadi nggak boleh belanja sendiri, harus ada timnya. Terus dia yang tim ini belanja, dia juga nggak boleh nerima barang orang lain lagi. Supaya terjadi check and balance, tidak bisa kalau orang judi itu kan kocok sendiri, bagi sendiri ya QQ dia kan, orang judi kan. Gitu. Makanya dia harus ada check and balance. Jadi lihat Pak Kades nggak boleh belanja, gitu. Pak Kades cukup perintahkan siapa yang ditunjuk PPK. PPK tidak boleh belanja, dia hanya tanda tangan kontraknya saja. Ya, harus sedang belanja. Yang terima barang juga nggak boleh tadi yang belanja, orang lain lagi. Sehingga terjadilah check and balance-nya. Jadi kemungkinan korupsinya tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi selama ini nih banyak salah ngerti nih kepala desanya. Saat jadi kepala desa pengetahuan kurang, seakan-akan dia raja. Semuanya duitnya punya dia. Ada kasusnya dana desa dikuasai kepala desa untuk beristirahat lagi. Ada nama istri dia. Ada lagi yang judi, ada yang judi, ya. Judi online. Belum menghilang kan, gitu. Pernah kena juga. Penggandaan uang kan? Gitu. Ada juga ikut, ya penggandaan uang ada, gitu ya. Nah ini tolong diingetin ya, bahwasanya kepala desa itu tak boleh belanja, tapi dia memonitor. Dan tadi belanjanya harus sesuai APBDes-nya. Dan dipastikan juga yang dibelanjakan itu bermanfaat. Jangan sampai nanti misalkan bikin jalan desa, tanya jalan ke rumah kepala desa, nggak boleh, harus yang banyak manfaatnya. Kan jalan tani memang harus ke semua lingkungan desanya itu kan, jadi berlaku adil umum dulu, bukan hanya untuk ke pribadi kepala desanya, walaupun dia kepala desa nggak boleh dulu. Itu ya. Terus, nah yang PR besarnya adalah yang sekarang itu ada dana operasional ya, operasional desa. Kan dikeluhkan kepala desa, Pak saya banyak membantu nih, rakyat saya sakit saya harus bantu, rakyat saya hajatan saya harus bantu dan seterusnya. Nah itu disediakan 3% kan. Nah khawatirnya nanti kepala desa berpikiran nih, dana operasional desa adalah duit saya, dia beli mobil atau beli motor tuh. Kalau 1 miliar berarti 30 juta kan. Kan lumayan duit 30 juta dapat motor moge kan ya. Nah, gitu. Jadi tolong diingatin kepala desa. Dana operasional desa itu adalah dana-dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional kepala desa, ya, atau perangkatnya itu loh. Misalkan diundang oleh Pemda, kan butuh ongkos dan pakai dana itu. Gitu. Tadi bantu masyarakat yang sakit gitu, dan seterusnya. Dan SPG-nya jelas, jangan nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada buktinya, harus buatkan buktinya itu. Nah, itu nanti tinggal teman-teman deh gimana mendesain itu, harus punya itu. Jadi satu lagi pastikan semua transaksi itu
di-input dalam Sikedes, jangan pernah ditunda-tunda, keselip nanti. Ya. Nah itu diingetin teman-teman ya. Nanti ada tuh yang ditugaskan untuk mengoperasionalkan namanya Sikedes dan satu lagi Siabumdes. Siabumdes. Nah Bumdes ini agak terpisah nih, sama aja kalau kita di APBD kan ada BUMD. Kalau kita kan ada BUMN, kan terpisah tuh. Kekayaan yang terpisah dari desa sebenarnya. Walaupun mungkin kepala desa bisa menjadi komisarisnya untuk ngawasi gitu ya. Itu. Nah ini yang perlu dijaga ya. Jadi beberapa hal tadi mungkin jadi perhatian, dan kalaupun kurang jelas kita dari Perben siap deh memaparkan apa aja yang harus diperhatikan. Soalnya nanti pada saat terjadi kasus itu yang turun pertama tuh bukan BPKP, bukan. Biasanya APIP-nya dulu ya. Nah ini kadang-kadang aparat juga ya, toto masuk, itu nggak boleh kalau sesuai MOU, harus APIP dulu. Setelah ada kasus kerugian negara, indikasi, nah ini turun BPKP yang ngitungnya. Walaupun kadang-kadang APH pakai tangan orang lain juga nih kadang-kadang. Ya. Padahal yang benar tuh APIP, ada indikasi kerugian negara, BPKP. BPKP udah merekomendasi baru APH kan gitu-gitu. Jadi itu ya. Nah, sekali lagi apa yang saya jelaskan tadi kalau kurang jelas atau memang perlu persiapan, silahkan deh berkoordinasi dengan kami siap deh. Bagaimana ilmu perbendaharaan itu diterapkan di desa. Nah, supaya nanti teman-teman BPKP akan lebih mudah lagi. Oh ini alurnya, di sini lubangnya gitu. Ya, gini tuh. Terima kasih banyak Pak Syarwan atas informasinya. Mungkin yang terakhir Pak Pandar. Tadi kan Pak Syarwan sudah menjelaskan terkait anggarannya, terkait dana desanya. Tapi saya belum menangkap sebenarnya kegiatan apa aja sih, real kegiatannya, mungkin biar calon-calon auditor di sini sama calon-calon kepala desa di sini tahu kira-kira kalau pendampingan yang dilakukan BPKP itu gimana, kalaupun assurance yang dilakukan BPKP terkait dana desa itu gimana? Bentar, saya kasih tahu dulu. Jadi belanjanya kan melalui APBDes. Di awal kan saya sudah sampaikan. Ada untuk pengentasan kemiskinan 10% sampai 25%. Artinya sisanya itu untuk tahanan pangan 20%. Jadi kalau 25 tambah 20 kan 45. Artinya sisanya baru untuk membangun desanya dan mesejahterakan masyarakatnya, mungkin kasih pelatihan itu. Jadi di situ harus tertuang dalam APBDes. Nah itu ya. Nah sekali lagi ini dilihat nih untuk pengentasan kemiskinan ini jangan sampai juga mengada-ada. Banyak nih desa mengada-ada ya. Pernah nggak? Nanti coba dilihat ya. Tolong direkomendasi juga. Banyak desa itu nanti rumahnya bagus tapi di stempel miskin. Itu artinya pemilik rumah mengharapkan BLT. Bener itu. Jadi kepala desanya nggak berani sehingga di stempel lah tuh miskin gitu. Nah itu kalau saya turun biasanya saya ngomong, Bapak Ibu yang menerima BLT padahal mampu, hati-hati, nanti miskin beneran. Kenapa? Saat menerima uang tangannya di mana? Di bawah kan, tangannya dua kan, gini kan. Doa itu, hati-hati. Nanti kalau malaikat yang lewat, amin, nah miskin beneran. Beneran gitu. Yang gampang kok Allah kalau memiskinkan orang itu, kasihnya angin puyuh, habis kan. Atau diskonsletkan listriknya, wassalam kan gitu. Nah itu. Jadi mungkin salah satu pesan saya juga untuk adik-adik kan, mereka kalau dengan mahasiswa kan agak nge-fair juga kan, lihat karena adik-adik ini kan masih betul-betul pure gitu kan, nggak ada macam-macam ya. Nah itu mungkin perlu juga dicatat, nanti dilaporkan nih kenapa gini gitu. Dan perlu juga dikasih masukan juga ke perbendaharaan, jadi kami tahu berapa sih sebenarnya yang benar-benar tidak tepat sasaran untuk BLT itu. Karena pemerintah sangat banyak bantu, banyak banget bantuan. Selama COVID itu banyak banget ya. Mulai dari PKH, program keluarga harapan. Ada lagi BST, bantuan sosial tunai. Ada lagi BPNT, bantuan pangan non tunai. Ada lagi bantuan internet, kemarin tuh adik-adik mahasiswa ada tuh bantuan internet. Ya kan? Ada lagi bantuan subsidi upah. Ada lagi bantuan dari Bulog, bantuan beras untuk yang level 4 kemarin tuh dapat juga. Banyak sekali bantuan-bantuan itu. Nah, jangan sampai tadi yang tidak berhak, ya caranya tadi jangan dimarahi, cuma kasih tahu hati-hati kalau mampu nerima bantuan, tangan di bawah jadi doa, kalau aminnya banyak, nah ini khawatir kalau malaikat lagi ada sana kan, kabul itu, jadi beneran miskin ya. Ini tuh ya, silakan.
mungkin ke Pak Panut saja. Iya. Tadi kan Pak Seron juga sudah menambahkan banyak, ada bantuan beras, ada bantuan PKK, BPNT, terus ada kegiatan pembangunan di desa. Apakah semua kegiatan itu Bapak awasin dan rekan-rekan awasin, atau kegiatan apa aja sih? Mungkin real kegiatannya. Ya, tadi udah disinggung pas Covid ya, bantuan-bantuan itu ke masyarakat miskin lah. Nah, kemarin kalau di pemerintah kan ada namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Seharusnya semua data di situ yang akan mendapat penerimanya di situ seharusnya. Itu mau pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten, termasuk desa, kalau mau memberikan bantuan harusnya bis datanya dari situ gitu. Nah, tapi waktu Covid itu mungkin semua baru pada melek semua gitu. Ternyata di DTKS itu datanya belum 100% benar gitu ya. Nah, mungkin dari waktu itu kami lakukan pengawasan, itu mungkin ada orang yang udah meninggal, datanya udah ada. Nicknya ganda, tidak ada nicknya. Pokoknya macam-macam, sehingga kami mengcleansing data DTKS itu. Mungkin juga jutaan data yang kami keluarkan, kami cleansing gitu ya. Lah dari situ baru penyalurannya akan lebih sedikit, lebih bagus, lebih akuntabel dari data-data itu. Dan data-data itu juga diupdate terus setiap bulannya, itu mulai dari level desa juga untuk pendataannya, untuk perbaikan data DKS itu pengawasan kami. Dan termasuk juga tadi beberapa bantuan-bantuan ke masyarakat waktu Covid, kami juga melakukan pengawasan gitu. Dulu kalau mungkin yang jadi masalah teman-teman adik-adik semua ada di saya sebut aja karena di Kementerian Sosial. Nah, kemarin ada bantuan sembako, itu juga kami melakukan pengawasan. Atau mungkin yang Bapak Ibu kalau mau bepergian atau itu kan harus ada tes COVID itu ya. Kami juga melakukan pengawasan. Kami dalam bentuk bersinergi, sebetulnya harga pokok untuk tes PCR. Terus tes COVID-nya itu, kalau yang bukan PCR itu swab test itu berapa, kami juga melakukan pengawasan. Kira-kira membantu Kementerian Kesehatan menghitung kira-kira harga pokoknya yang pas berapa. Kami juga melakukan pengawasan di situ waktu COVID, dan pengawasan yang lainnya. Termasuk tadi kalau disinggung sedikit ada beberapa fraud gitu, mungkin yang kami jumpai juga gini, dia jabatannya direktur gitu, tapi dia dapat bantuan tadi, tapi realnya memang dia betul-betul miskin ternyata, memang betul miskin, tapi jabatannya direktur. Ternyata jabatan direktur itu dipakai orang lain untuk melakukan fraud yang lain, tapi dia betul-betul miskin gitu. Nah, itu kenapa bisa ketemu, kita adu dengan data Dukcapil gitu ya. Data yang ada di Dukcapil, kami juga di BPKP kan sudah bekerja sama MOU, dikasih akses ke Dukcapil. Kami dikasih akses juga ke Siminbakom, sistem administrasi administrasi umum, itu yang juga ada data-data perusahaan. Di situ kami bisa punya akses. Tadi loh, ini jabatannya direktur, tapi kenapa dapat bantuan gitu? Itu ketemu dari kalau kita mungkin adik-adik semua itu kita ntar melakukan pengawasan, dan itu semua data yang ada di pemerintah itu dipadukan, itu akan menghasilkan pengawasan yang akan lebih baik gitu. Mungkin itu sementara itu. Semoga semuanya bisa mendapatkan informasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih telah hadir di auditorium ini, Pak Panut, Pak Syarfan.
Pak Arifuddin. Demikian saya Tandang Setiabudi menutup acara pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara BPKP Goes to Campus selanjutnya. Dan acara ini akan ditayangkan tunda oleh TVRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, dalam pembahasan talk show bertema pengawasan adaptif dalam mengawal pembangunan desa bersama BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Halu Oleo dan juga Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara diharapkan para mahasiswa melalui program pemerintah yaitu KKN tematik dapat membantu peran BPKP Sultra dan juga menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan kontrol pemanfaatan dana desa dan juga membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan dana desa dengan baik melalui kuliah kerja nyata pada saat mereka berada di lapangan nanti. Karena untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik ini membutuhkan sinergitas dan kerjasama semua pihak, termasuk mahasiswa boleh ikut ambil andil di dalamnya. Demikian program acara Dialog Perspektif dan juga talk show bersama BPKP Goes to Campus. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ina Permata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.